Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Febrianti Tahar dengan NIM 632300005, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana dan Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Sistem Informasi Akuntansi semester 2 dari kelas 632A13. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek saya pada mata kuliah Bahasa Inggris dari dosen saya, yaitu Bapak Syukri Gozali, SS. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk pada materi presentasi saya. Baik, di sini topik yang saya ambil yaitu tentang malicious software. Nah, jadi malicious software ini umumnya dikenal dengan malware. Dari malicious software, kemudian mereka menyingkatnya menjadi malware. Secara umum, malware ini merupakan suatu program atau file yang dirancang untuk membahayakan dan menyebabkan kerusakan pada komputer, jaringan, maupun user. Next. Apa sih malicious software itu? Nah, di sini ada definisi dan ada pentingnya mengetahui malware. Untuk definisi sendiri, jadi malware is software that works by entering a computer without permission and can cause damage to a computer system, servers, and networks. Jadi, malware ini merupakan perangkat lunak yang bekerja dengan cara memasuki komputer tanpa izin, lalu kemudian menyebabkan kerusakan pada komputer, server, maupun jaringan. Lalu malware ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu malicious dan software. Jadi malicious ini apa? Malicious berarti berbahaya atau dangerous. Lalu software yaitu perangkat lunak. Jadi malicious software artinya perangkat lunak yang berbahaya. Nah, jadi malicious software ini lebih parahnya dapat mencuri data dan informasi dari pengguna yang tersimpan di dalam komputer serta menjadi jalan masuknya bagi para hacker. Lalu yang kedua yaitu apa sih pentingnya kita mengetahui malware ini? Nah, jadi understanding malware is crucial for cybersecurity and protecting personal and organization data. Jadi dengan mengetahui malware itu sangat penting bagi kita untuk keamanan komputer atau keamanan cyber kita dan melindungi data diri kita, bahkan data dari sebuah organisasi. Karena apa? Karena malware ini dia menyebabkan sebuah kerusakan yang signifikan, baik itu secara finansial maupun kerusakan reputasi. Next. Di sini ada types of malware atau jenis-jenis dari malware. Mungkin ada banyak jenis-jenis dari malware, dan yang saya beri contoh di sini yaitu yang pertama yaitu virus. Jadi virus ini apa? Virus attach themselves to clean files and spread throughout a computer system. Jadi virus ini dia menempel pada sebuah file yang bersih dan kemudian ketika kita atau pengguna membuka file tersebut, maka virus akan dengan cepat menyebar dan menyebabkan kerusakan kepada sistem komputer kita. Dan biasanya yang akan disebutkan oleh virus ini yaitu kerusakan data, informasi atau dokumen, bahkan kehilangan sesuatu yang sangat-sangat komersial sekali. Yang maksud saya sangat-sangat penting sekali bagi kita. Kemudian yang kedua ada worms. Jadi worm ini apa? Worm similar to virus but can spread without human action. Jadi worm ini dia sama seperti virus, tapi bedanya worm ini dia dapat menyebar tanpa action dari manusia atau tindakan dari
pengguna. Kalau tadi kan virus dia menempel. Nah, ketika pengguna membuka file tersebut, baru kemudian virus bisa menyebar. Nah, kalau virus worm ini bisa langsung menyebar tanpa adanya action dari human. Kemudian ada Trojan atau sering kita sebut juga dengan Trojan horse. Jadi Trojan horse ini apa? Trojan horse is disguise themselves as legitimate software to trick user into installing them. Jadi Trojan ini dia menyamar sebagai aplikasi atau perangkat lunak yang resmi, yang sah agar meyakinkan para pengguna atau user untuk mengunduh atau mendownload, lalu kemudian ketika sudah diinstal dan digunakan, maka Trojan akan dengan cepat menyebar dan merusak jaringan komputer tersebut. Nah, biasanya Trojan ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi kita. Lalu kemudian ada spyware. Spyware itu apa? Spyware secretly monitors user activity and collects information. Jadi spyware itu dia diam-diam memantau aktivitas user dan kemudian mengumpulkan informasi-informasi penting yang ada di komputer user. Nah, biasanya spyware ini dia menyebabkan kerusakan finansial. Nah, apa yang dicuri dari spyware ini biasanya yaitu kode nomor kartu kredit, kemudian ada informasi-informasi perbankan, dan bahkan password pribadi dari user. Jadi spyware ini sangat-sangat berbahaya sekali dan sangat-sangat menyebabkan kerusakan finansial bagi para user. Seperti itu. Next. Di sini ada how malware spreads, bagaimana malware menyebar. Nah, ada 3 contoh. Contoh yang pertama yaitu email attachment atau lampiran email. Jadi malicious software ini dia menyebar melalui lampiran dari email. Caranya mereka mengirimkan lampiran email yang sudah terinfeksi, lalu kemudian ketika para user membuka, otomatis malware ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh sistem komputer kita. Yang kedua ada infected websites atau website yang terinfeksi. Visiting compromised or malicious website. Nah, jadi ketika kita tidak sengaja mengakses situs web yang terinfeksi, maka malware akan langsung dengan cepat menyebar dan menyebabkan kerusakan pada sistem komputer kita. Dan yang terakhir adalah downloads. Mungkin sering kita lakukan juga ya. Beberapa dari kita sering melakukan seperti musik atau video dari situs-situs yang ada di Google, mungkin atau mungkin situs-situs lain yang tanpa sepengetahuan kita mungkin sudah terinfeksi oleh malware tadi dan pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada sistem komputer kita. Seperti itu. Next, yaitu signs of infections. Tanda komputer kita sudah terinfeksi, sudah terlanjur terinfeksi. Nah, yang pertama ada di sini ada 4 tanda dulu ya. Nah, yang pertama yaitu slow performance. The computer is significantly slower than usual. Jadi komputer kita itu bekerja lebih lambat daripada biasanya. Nah, itu salah satu tanda dari komputer yang sudah terinfeksi oleh malware tadi. Kemudian ada pop-up ads. Jadi pop-up ads ini biasanya dia muncul ketika kita membuka suatu web dan akan terus muncul selama kita membuka web tersebut. Nah, tapi yang pop-up ads yang dimaksud di sini yaitu frequent and unexpected pop-up advertisement. Jadi, walaupun kita tidak membuka sebuah web,
Tapi pop-up ads ini tetap ada. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu tanda komputer kita telah terinfeksi. Kemudian yang ketiga ada crashes. Nah, crashes kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti tabrakan ya. Tapi crashes yang dimaksud di sini yaitu the system frequently crashes or displays or error message. Jadi sistem pada komputer itu biasanya tidak berfungsi, bahkan mengirim pesan kesalahan atau sering kita sebut dengan error gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu unusual activity. Unexpected network activity or files that appear or disappear. Jadi yang kedua itu ada aktivitas yang tidak biasa. Nah, misalnya kayak file kita tuh tiba-tiba hilang atau mungkin ada muncul file yang tidak kita ketahui dari mana. Nah, itu menjadi salah satu tanda daripada eh, daripada eh, komputer kita yang sudah terinfeksi. Next, prevention methods. Jadi bagaimana cara kita untuk menghindari penyebaran dari malware, menghindari ancaman dari malware. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan antivirus software. Kita bisa menginstal dan selalu rutin mengupdate antivirus daripada program kita. Kemudian ada regular updates. Nah, di sini kita tetap keep operating system and software up to date. Jadi kita harus rutin mengupdate operasi sistem kita dan software kita. Dan yang ketiga itu secure networks. Use firewalls and secure Wi-Fi networks. Gunakan firewalls yang aman dan juga Wi-Fi yang aman ketika kita menggunakan komputer. Firewall itu seperti kayak tembok yang menjadi penghalang akses-akses yang tidak diinginkan, akses-akses berbahaya. Seperti itu. Kemudian di sini ada responding to an infections. Jadi bagaimana cara kita merespon suatu infeksi, merespon ketika komputer kita terinfeksi. Yang pertama yaitu disconnect, putuskan sambungan, putuskan immediately disconnect from the internet, putuskan sambungan internet segera mungkin. Yang kedua, hindari dan hapus. Jadi kita harus menggunakan antivirus atau anti malware software untuk memindai dan menghapus ancaman. Yang ketiga ada restore atau pulihkan. Jadi kita harus memulihkan sistem bahkan dari cadangan bersih jika perlu. Dan yang ketiga itu ubah password. Jadi kita harus mengubah password untuk akun-akun sensitif yang di dalamnya mungkin menyimpan informasi-informasi penting yang benar-benar harus di-keep, dijaga. Seperti itu. Baiklah, sekian presentasi saya terkait malicious software atau malware. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.